Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, saya Ali Anwar dari Syarif Hidayatullah Sabra Pesantren dan dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial terkait dengan aplikasi screen recorder Bandicam. Ini adalah tampilan dari Bandicam. Kalau kita akan merekam, maka yang pertama yang perlu kita tentukan adalah layar yang kita akan gunakan. Kita bisa milih dari sini apakah kita akan menggunakan full screen atau menggunakan apa yang ada di sekitar mouse dengan ukuran-ukuran ini, atau menggunakan pada kotak tertentu, atau menggunakan di tempat-tempat yang nanti kita akan klik kan gitu. Contoh misalkan kita menggunakan ini di area tertentu ini, misalkan kita pilih yang karena kita akan merekam dalam tempat yang tidak luas, kita bisa pilih seperti ini. Nah, misalkan di spot seperti ini, kalau itu bisa kita luaskan. Nah, misalnya seperti ini aja. Nanti kalau sudah kita tentukan itu, baru kita bisa merekam. Ya. Jadi yang pertama harus kita tentukan di area mana kita akan merekam. Kalau saya biasanya lebih memilih menggunakan yang full screen kan itu, menggunakan full screen, jadi full satu layar ini kan itu. Nanti mana yang akan kita zoom ya, nanti gampang kita edit setelah selesai perekaman. Yang kedua kita perhatikan itu. Yang kedua kita perhatikan ini sama dengan fungsi zoom juga itu, fungsi home maksud saya juga itu fungsinya. Jadi memilih layar mana yang akan kita rekam. Sekarang kita masuk ke general. General itu yang pertama adalah kita akan menentukan, jadi nanti hasil rekaman itu nanti akan kita simpan di mana, di output folder itu. Kalau defaultnya adalah di user asset dan dokumen ini. Kalau kita menginginkan ini nanti direkam di tempat yang lain, kita bisa klik di sini. Bisa kita ganti, misalkan karena kita khawatir kalau kita simpan di C, nanti pada saatnya kalau Windowsnya ada kendala, nanti akhirnya terhapus seluruhnya kan itu. Misalnya kita simpan di sini, kita buatkan folder di F, satu contoh, kita buatkan folder di F. Ini Bandicam, ini di sini sudah ada Bandicam untuk di F itu. Jadi nanti kita masuk di situ aja. Jadi di F masuk ke Bandicam ini. Folder lah, ini nanti berarti setiap habis merekam itu nanti secara otomatis akan tersimpan di sini kan itu. Itu yang terpenting. Terus yang terpenting lagi ini adalah kita mengedit untuk video ini kan itu. Jadi untuk video ini yang pertama adalah nanti kalau kita merekam itu kita bisa mencet F12. Jadi keyboard F12 itu adalah mulai merekam dan memberhentikan. Kalau di tengah-tengah merekam kita akan pause, jadi akan berhenti sebentar, misalkan istirahat, kita bisa aktifkan itu dengan mencet Shift F12. Kalau nanti kita ketika merekam itu nanti kursornya ini dari mouse itu nanti akan diperlihatkan, kita klik ini kan itu. Demikian juga nanti kalau ada mouse itu kita klik gitu, klik nanti warnanya apa akan muncul ini. Kalau ketika merekam itu kita juga ingin menampilkan wajah kita di layar itu, kita bisa aktifkan ini kan itu. Ya, seluruhnya ini nanti bisa kita setting melalui ini. Inilah kita men-setting itu, kita mulai dari sound itu. Jadi sound yang kita gunakan itu apa? Kalau memang nanti ketika kita merekam sound yang kita gunakan adalah dari luar, maka record sound harus kita contreng. Terus ketika merekam itu kita menggunakan mic apa? Apakah menggunakan defaultnya atau menggunakan mic eksternal kan itu. Satu contoh seperti yang sedang saya gunakan ini menggunakan mic eksternal, maka kita harus aktifkan ini. Terus nanti kita bisa setting ini agar tidak noise, agar tidak berisik ketika merekam. Ini saran saya ini diedit. Jadi kita klik di situ, terus kita properties, kita masuk ke level ini. Ini yang atas itu tidak perlu full, tidak perlu sampai 100 ya, cukup dengan 93. Terus nanti untuk yang mikrofon Bose-nya itu nanti kita gunakan yang ini, yang 20 ini kan itu. Ini kalau ini kita full,
nanti suaranya akan berisik ya, akan noise kan itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Demikian juga untuk yang ini secondary sound juga sama. Secondary sound juga kita setting seperti itu. Jadi kita masuk level sama dengan seperti ini kan itu. Terus kalau kita misal sebagai guru ya ingin membuat satu tutorial tutorial bagi seorang guru yang terpenting kan adalah suaranya itu utuh satu kan itu, jadi tidak stereo kan itu. Oleh karena itu ini bisa kita klik, kita bisa aktifkan seperti ini kan itu. Tuh kalau sudah kita oke. Terus yang kedua yang kedua terkait dengan webcam ya, webcam. Di webcam ini kita gunakan webcam apa kan itu. Kalau ini ada webcam itu. Terus yang kedua itu apakah nanti kita berkeinginan untuk menampilkan wajah kita, dan kalau tampil seperti apa kan itu. Kalau kita ingin menggunakan use chroma key, ini kita aktifkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi wajah saya akan kelihatan di sini kan itu, dan ini background bisa kita hilangkan. Syaratnya adalah agar warna background itu dengan warna pakaian yang kita pakai tidak sama. Kalau nanti warna pakaian yang kita pakai itu sama, nanti secara otomatis baju yang kita pakai juga akan menjadi hilang. Nah ini tinggal besarnya gambar kita itu seberapa. Kalau pengen kurang besar kita bisa besarkan, misalkan segini ya. Terus ini kita ingin menempel ke kanan dan menempel ke bawah, ini bisa kita polkan ini menjadi 100. Oke. Selanjutnya agar ini nanti menjadi hilang, itu kita select warnanya, kita ambilkan dari sini ini. Terus setelah itu ini similarity-nya kita naikkan sampai menjadi hilang. Oke, misalkan bentar. Oke, mungkin seperti ini cukup. Jadi itu adalah untuk nanti wajah kita akan senantiasa ditampilkan selama kita merekam layar itu. Misalnya kalau seorang guru ketika mempresentasikan materi pelajaran, bahan pembelajaran itu, agar muridnya merasa maklum karena selama pandemi COVID-19 itu pembelajaran melalui online dan guru ingin mengirimkan bahan pembelajaran melalui video, kita bisa bikin melalui cara seperti ini agar wajah dari seorang guru itu juga tertampilkan itu. Terus kita posisinya kita bisa memilih apakah ini seperti ini, ada di kanan bawah, atau ada di kiri. Itu sama, kalau ini juga sama, kita polkan ke sini. Nah gitu. Nah itu. Terus misalkan atau di atas ini kan itu. Kalau saya lebih suka yang di sini. Saya lebih suka yang di sini kan itu, atau full. Nah, misalkan bisa seperti itu. Nah, itu. Jadi kita pilih di tempat mana kan itu. Setelah kita pas posisi tempat yang kita butuhkan, kita oke. Kita masuk ke mouse yang tadi saya ceritakan itu. Ini kalau kita bikin show mouse cursor ini kan ada nih. Kalau gini kan kita klik, akan kelihatan warna merah kan itu. Kalau nanti di luar itu juga akan kita kasihkan, kita klik. Nah, ada kuningnya ini. Tinggal besarnya itu berapa? Apakah 100% atau kita perkecil, misalkan kita jadikan 70, ini juga sama 70. Ini juga sama, ini 70 kan itu. Nah, menjadi sedikit lebih kecil kan itu. Nah, itu. Nanti kalau ada kanan kiri juga akan sama kan itu. Nah, ini. Jadi kalau kanan berwarna biru, kalau ini berwarna merah. Nah, ini. Karena ini ada left click color, berarti kalau kita klik kiri akan mengeluarkan warna merah, kalau klik kanan akan mengeluarkan warna biru. Itu. Terus logo, kalau kita berkeinginan nanti jadi ada semacam watermark kan itu di tempat di layar tempat kita merekam itu akan ada logo yang kita butuhkan. Itu nanti tinggal kita kasih. Kalau opacity-nya 0 berarti ya sama sekali transparan. Kalau ini kita aktifkan misalkan sekitar 5 kan itu, nanti akan terlihat samar-samar kan itu, tapi terlihat ya bahwa itu adalah logo kita. Terus yang berikutnya adalah teks. Apakah kita menghendaki nanti di layar tempat kita merekam itu ada tulisan atau tidak kan itu.
Kalau semacam ini ada tulisan Syarif dari Sahabat Pesantren, ya kita aktifkan ada seperti ini kan itu. Terus ini option saja, jadi yang terpenting itu kita oke kan gitu ya. Kalau image itu adalah digunakan manakala kita ingin screenshot gambar kan itu ya. Kalau ini about itu adalah terkait dengan versi dari Bandicam yang kita gunakan. Jadi Bandicam yang saya gunakan ini adalah versi 4.5.3.1608. Ini adalah Bandicam terbaru untuk saat ini bulan Juli 2020-an itu. Sekarang kita coba untuk kita gunakan merekam. Oh iya, nanti kalau sudah selesai nanti keluarnya di sini nanti hasilnya. Keluar di situ ya. Sekarang kita coba rekam. Saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba merekam terkait dengan latihan menggunakan Bandicam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Oke. Kita tutup. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini videonya, ini kita lihat hasilnya. Kita apply. Nah ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba merekam terkait dengan cara memanfaatkan latihan menggunakan Bandicam, aplikasi perekamnya Camtasia. Jadi sangat simpel dan semestinya aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengedit ya. Jadi digunakan untuk memotong, digunakan memisah video, itu bisa. Jadi menggunakan satu aplikasi yang namanya Bandicat ya, Bandicat. Jadi ini adalah program pendamping dari aplikasi Bandicam itu. Tetapi saya merasakan bahwa kita lebih enak untuk memanfaatkan mengedit dengan menggunakan aplikasi yang lain, karena kalau aplikasi yang lain misalkan kita edit pakai Filmora atau kita edit pakai Camtasia itu jauh lebih lengkap. Saya pikir begitu sedikit tutorial yang bisa saya berikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan saya pikir kelebihan dari aplikasi Bandicam ini adalah aplikasi yang sangat ringan, jadi memang kecil ya, sekitar 19 MB ya. Ini berbeda dengan kalau kita menggunakan aplikasi yang lain semacam Camtasia 2018 itu ada 490 MB. Kalau yang Camtasia 2019 itu file yang dibutuhkan untuk menginstall itu ada 489 MB. Jadi kalau ini hanya sekitar 19, sekian, jadi kecil-kecil sekali. Jadi itu kelebihan, dan saya meyakini bahwa aplikasi ini akan kompatibel manakala digunakan merekam menggunakan laptop dengan spek, walaupun spek rendah, saya pikir ini bisa berjalan dengan lancar. Oh iya Bapak Ibu, Saudara, ada yang terlupakan. Bapak Ibu dan Saudara yang belum memiliki aplikasi Bandicam bisa mengikuti tutorialnya yang saya berikan melalui video, yang linknya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui deskripsi dari video ini. Sementara begitu, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.